Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, biar semakin semangat, kita sama-sama memuji Tuhan yuk dengan judul lagu Yesus Pokok. Dan kitalah carang-carangnya. Mari adik-adik kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Semangat ya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami. Agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan pujian Yesus Pokok. Kita juga sudah berdoa untuk memulai ibadah kita pada minggu ini. Bagaimana kalau kita kembali memuji Tuhan adik-adik? Nah, biar makin semangat, kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan judul lagu Anak Sekolah Minggu. Hafalan minggu lalu. Nah, pasti masih ingat dong. Mari sama-sama kita mengulang ayat hafalan minggu lalu yang berada di Yosua 24 ayat 15b. Isinya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Yosua 24
ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Diingat ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita membacakan 10 perintah Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian T-A-A-T, taat. Dan seperti itu berarti kita harus mentaati setiap perintah Tuhan adik-adik. Mari kita memuji Tuhan. T-A-A-T, taat. Lagi adik-adik, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Adik-adik, untuk minggu ini kakak akan membacakan 1-4 dari 10 perintah Tuhan berikut dengan artinya adik-adik ya. Mari adik-adik, kita belajar bersama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh, atau berkeyakinan kepada tenung-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, adik-adik, demikianlah 10 perintah Tuhan dari 1-4. Minggu depan kita akan belajar dari 5-10 berikut dengan artinya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membacakan 1-4 dari 10 perintah Tuhan. Nah, bagaimana kalau kembali kita memuji Tuhan ya adik-adik dengan judul Baca Kitab Suci. Sebagai anak Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita
kitab suci kita itu kan Alkitab ya adik-adik. Dari sana kita bisa mengenal Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup kita, dan setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus buat kita jalani di dunia ini. Mari adik-adik kita memuji Tuhan, baca kitab suci. Adik-adik, mari kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Mari adik-adik, lipat tangannya, kita tundukkan kepala, bersama-sama kita membacakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anakku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak tema minggu ini apa? Tema minggu ini adalah menerima didikan yang benar. Jadi adik-adik harus sering-sering membaca Alkitab, harus sering-sering ikut sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, supaya adik-adik tahu didikan yang benar itu seperti apa. Karena setiap anak-anak Tuhan harus bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu dengan menerima didikan yang benar. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik yuk? Mari adik-adik, persiapkan diri adik-adik untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hati
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, sebelum kita memulai firman kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu, bersama guru sekolah minggu Resort Jaya 1. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat untuk diri kami dan juga untuk anak-anak sekolah minggu. Doa ini Bapa kami panjatkan hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Adik-adik, nats kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Inang bacakan ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, di sini Inang akan membawakan tema menerima didikan yang benar. Nah, dengan tema tersebut, apakah yang dimaksud dengan menerima didikan yang benar? Menerima didikan yang benar adalah menerima didikan dari orang tua kita, guru kita, guru sekolah minggu kita, bahkan orang yang lebih tua yang lainnya, untuk menjadikan kita lebih baik. Di sini biasanya didikan diberikan oleh orang tua, papa mama, bapak ibu guru di sekolah, kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kalau di rumah apa yang diajarkan dididik oleh papa mama? Biasanya papa mama akan mendidik adik-adik menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Semua diajarkan dari rumah. Lalu di sekolah adik-adik diajarkan untuk rajin belajar agar menjadi anak yang sukses. Lalu di sekolah minggu
Apa yang diajarkan? Sama seperti di rumah, di sekolah minggu, adik-adik juga diajarkan untuk rajin berdoa, mendengarkan firman, membaca Alkitab, saling mengasihi teman. Itu pun diajarkan di rumah oleh papa mama. Di sekolah juga diajarkan tatakan adik-adik budi pekerti oleh bapak ibu guru. Nah, dari ketiga pengajaran itu, ada nggak di sini adik-adik yang tidak menerima ajaran tersebut? Adik-adik kalau dikasih tahu sama mama papa, adik-adik langsung bilang, "Ah, mama cerewet." Lalu kalau dikasih PR sama bapak ibu guru, adik-adik malas mengerjakannya. Lalu kalau dikasih tugas oleh guru sekolah minggu untuk ayat hafalan, adik-adik malas. Adik-adik lebih memilih nonton kartun. Adik-adik lebih memilih main game. Ayo, ada nggak di sini yang seperti itu? Nggak ada kan adik-adik ya? Semua Inang yakin adik-adik di GKPI Resort Jaya 1 anak sekolah minggunya menerima didikan dari orang tua, guru, dan guru sekolah minggu dengan baik. Nah, apa pentingnya adik-adik dengan menerima didikan yang benar? Apa yang menjadi keuntungan buat adik-adik? Keuntungannya, jika adik-adik dapat menerima didikan yang benar, jika adik-adik rajin belajar, adik-adik akan menjadi anak yang pintar. Nah, jika adik-adik jadi anak yang pintar, nanti kelak adik-adik berhasil dan masa tua adik-adik sesuai dengan ayat Alkitab tersebut cerah. Adik-adik menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada adik-adik. Lalu, apa keuntungannya jika adik-adik menerima didikan yang benar dengan adik-adik selalu berdoa dan membaca Alkitab? Kalau adik-adik selalu berdoa dan membaca Alkitab, maka adik-adik akan jadi kesayangan Tuhan. Adik-adik mau nggak jadi kesayangan Tuhan? Jadi kesayangan Tuhan itu enak loh. Jadi kesayangan Tuhan itu kita selalu disayang oleh Tuhan. Apa yang adik-adik mau, adik-adik bisa berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau nanti ketika aku juara 1, papa mama membelikan aku sepeda. Adik-adik bisa. Adik-adik rajin belajar, adik-adik rajin berdoa dan mendengarkan firman. Setiap malam adik-adik berdoa. Karena Tuhan sayang adik-adik, Tuhan pasti akan mengabulkan doa adik-adik. Namun jika pada saat itu Tuhan belum mengabulkan doa adik-adik, adik-adik jangan berkecil hati. Mungkin usaha adik-adik masih harus terus ditambah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di sini semua anak sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1 harus dengan terus tanpa putus menerima didikan dari papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan guru di sekolah, menerima didikan yang benar dari mereka agar adik-adik menjadi anak yang baik, berhasil, dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik harus ingat ya tadi pesan Inang, dengan cara adik-adik taat kepada aturan papa mama, adik-adik rajin belajar, lalu adik-adik sering berdoa dan membaca kitab suci. Nah, Inang juga ingin menjelaskan kepada adik-adik. Adik-adik juga jangan lupa ya, setiap orang tua itu mempunyai cara didik yang berbeda kepada anak-anaknya. Adik-adik jangan cemburu ketika teman adik-adik diizinkan melakukan yang adik-adik inginkan, tapi adik-adik tidak diizinkan oleh papa mama. Papa mama mempunyai caranya sendiri untuk menyenangkan adik-adik. Contohnya, ini akan contohkan ya. Contohnya, David suka bermain basket. Bram senang melihat David bermain basket, tapi Bram itu tidak punya kemampuan, dia hanya suka. Lalu Bram berbicara kepada mama, "Mama, kenapa setiap pulang sekolah David diizinkan oleh kedua orang tuanya bermain basket di sekolah hingga sore? Mengapa mama selalu jemput dan
bawa pulang sorenya aku les musik. Nah, orang tua kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Mama menjelaskan kepada Bram itu kurang bisa bermain basket. Ketika Bram cepat lelah, badan Bram tidak sekuat badan David. Jadi Mama selalu jemput, lalu bawa pulang istirahat di rumah, dan sore les piano karena Bram jago bermain piano. Mama ingin nanti kelak Bram jadi pianis yang hebat. Sementara Bram bukan Mama tidak percaya bisa main basket, tapi fisik Bram tidak sekuat fisik David. Nah, di situ adalah tanda cinta kasih orang tua, dan itu adalah didikan orang tua kepada kita untuk kita menjadi berhasil. Di situ Bram langsung tersadar, iya ya, aku kalau pelajaran olahraga cepet capek, lalu aku kalau sudah capek aku sakit, tapi aku main piano bagus sekali. Berarti papa mama aku mendidik aku di jalan yang betul sesuai kemampuan aku. Berarti di sini juga dengan adik-adik jangan suka cemburu kepada teman-teman adik-adik yang berbeda dengan adik-adik. Adik-adik harus percaya semua orang tua mempunyai didikan yang benar untuk mengajarkan anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Nah, sampai di sini firman Tuhan Inang pada pagi hari ini. Jangan lupa kita harus menerima didikan yang benar dari papa mama, guru di sekolah, orang tua di sekeliling kita, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya kita menjadi anak yang baik, bijak, dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan kita senangkan, maka hidup kita akan selalu terlindungi oleh Tuhan. Mari adik-adik, kita tutup firman ini dengan berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu tentang menerima didikan yang benar. Hamba yakin Bapa yang baik, semua anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1 siap untuk menerima didikan yang baik, agar mereka menjadi kelak anak yang baik, bijak, dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami agar kami selalu sehat, dan agar kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di minggu depan. Doa ini Bapa kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tadi Inang sudah mengajarkan bahwa kita anak sekolah minggu harus menerima didikan yang benar. Nah, mulai dari hari ini kita harus menerima didikan yang benar juga dari guru-guru sekolah minggu. Inang punya ayat hafalan untuk adik-adik. Inang berharap minggu depan adik-adik dapat sudah bisa Inang tayangkan ayat hafalannya ya. Karena hari ini adik-adik sudah mendengarkan firman tentang menerima didikan yang benar. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita mengumpulkan tugas dari guru sekolah minggu, ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari nats firman kita tadi, Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Isinya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Inang ulangi sekali lagi ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Inang tunggu minggu depan ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana tadi firman Tuhannya? Terberkati ya. Kakak percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka akan diubahkan dan diperbarui. Nah, adik-adik, bagaimana kalau kita
Nyanyi lagi yuk buat Tuhan. Kita memuji Tuhan kembali ya. Sambil belajar bahasa Inggris, kita akan menyanyikan lagu Give Thanks. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Nah, adik-adik, kita sekarang udah waktunya untuk memberikan persembahan. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, minta ke papa sama mama, dan uang persembahannya bisa dititipkan ke papa mama supaya nanti bisa dibawa ke gereja, atau boleh dikirimkan ke rekening-rekening di bawah ini ya adik-adik. Untuk GKPI Jelambar bisa kirim ke rekening di bawah ini. Kalau untuk di GKPI Raja Wali bisa dikirim ke rekening di bawah ini. Nah, adik-adik, tapi sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nah, setelah itu kita akan kembali memuji Tuhan lagu dengan pujian persembahan, Bawa Persembahanmu. Mari adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, kita sudah selesai ya ibadahnya ya. Tapi seperti biasanya, seperti kakak nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik, adik-adik juga nggak boleh bosan untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana? Pertama, kita harus memakai masker. Maskernya seperti biasa harus menutupi hidung sampai ke dagu ya adik-adik, supaya virusnya tidak cepat masuk. Terus kita juga harus menjaga jarak dari orang-orang di sekitar kita. Terus adik-adik juga harus rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau nggak ada air mengalir, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi bisa disemprotkan ya adik-adik ya di tangan untuk menjaga agar tangan kita terbebas dari virus. Adik-adik untuk sementara ini juga adik-adik juga harus menjaga mobilitas adik-adik. Artinya adik-adik harus berdiam diri di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu ya adik-adik ya. Seperti saat ini belajar dari rumah melalui virtual, dan ibadah kita juga melalui virtual sampai keadaannya kembali normal dan kita bisa kembali bersosialisasi. Bagaimana adik-adik? Tetap semangat ya, dan salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.